Pernahkah Anda memperhatikan satu pola yang nyaris terasa seperti lelucon tak terlihat dari semesta? Saat saldo terasa lebih lega, tiba-tiba ada biaya rumah yang rusak, tagihan tak terduga, keluarga membutuhkan bantuan, kendaraan mogok, atau kebutuhan mendadak lain yang seolah menunggu momen itu. Mengapa setiap kali ada uang lebih, sesuatu selalu datang untuk mengambilnya? Apakah ini sekedar kebetulan? Ataukah ada pola batin yang bekerja diam-diam di balik layar kehidupan finansial kita? Sebagian orang menyebutnya nasib, sebagian menyalahkan kurangnya perencanaan. Namun dalam kebijaksanaan esoterik, fenomena ini dilihat sebagai sesuatu yang lebih halus, sebuah dinamika energi antara kesadaran dan materi. Uang, dalam sudut pandang lahiriah, hanyalah alat tukar. Namun dalam dimensi batin, uang adalah simbol kepadatan energi. Ia merespons stabilitas, kecemasan, rasa layak, dan bahkan ketakutan tersembunyi yang jarang kita akui. Bayangkan sebuah wadah. Jika wadah itu retak, air yang dituangkan ke dalamnya tak pernah benar-benar penuh. Begitu pula kesadaran manusia. Jika ada celah tak terlihat dalam cara kita memandang uang, maka setiap tambahan akan mencari jalan keluar. Dalam video ini, kita tidak akan berbicara tentang anggaran, investasi, atau strategi finansial teknis. Kita akan menyingkap sesuatu yang lebih mendasar. Mengapa pola uang datang lalu pergi terus berulang? Apa hubungan antara emosi, rasa aman, dan pengeluaran mendadak? Adakah cara untuk menghentikan siklus ini tanpa memaksa keadaan? Kita akan menyelami akar filosofisnya, memahami hukum batin yang bekerja di baliknya, dan mengeksplorasi praktik sederhana namun mendalam yang dapat mengubah hubungan Anda dengan uang. Karena mungkin masalahnya bukan pada uang yang datang, melainkan pada medan kesadaran yang menyambutnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin menyapa Anda yang sedang menonton. Tulis di kolom komentar, sudah sampai di kota mana saja video ini? Saya ingin tahu dari mana saja energi dan kesadaran kita terhubung malam ini. Dan bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kejernihan lahir dan batin yang sedang Anda latih juga membuka ruang baru dalam cara Anda memandang rezeki dan uang. Sekarang, mari kita kembali ke inti pembahasan. Dalam banyak tradisi kuno, uang tidak pernah dipandang semata sebagai benda. Dalam ajaran timur seperti Taoisme, keseimbangan energi yin dan yang menentukan kelancaran aliran kehidupan, termasuk aliran materi. Ketika ada ketidakseimbangan batin, maka aliran eksternal pun terganggu. Dalam filsafat hermetik yang berakar dari kebijaksanaan Mesir kuno, dikenal prinsip as within, so without. Sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Artinya, pola yang berulang dalam kehidupan finansial seringkali mencerminkan pola yang belum selesai di dalam kesadaran. Bahkan dalam tradisi sufistik, harta dipandang sebagai amanah energi. Ia akan singgah pada jiwa yang stabil dan menjauh dari jiwa yang dipenuhi kegelisahan tersembunyi. Fenomena pengeluaran mendadak saat uang lebih hadir bukan sekadar peristiwa eksternal. Ia bisa menjadi refleksi dari medan batin yang belum siap menahan kepadatan energi tambahan. Sejak zaman kuno, para mistikus memahami satu hal. Bukan banyaknya yang menentukan keberlangsungan, melainkan keseimbangan yang menahannya. Sekarang, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin Anda sedikit memperlambat diri. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan tenang. Biarkan bahu Anda turun, biarkan dahi Anda melembut. Tidak perlu tegang, tidak perlu membuktikan apapun. Karena untuk memahami hubungan Anda dengan uang, Anda perlu berada dalam keadaan sadar, bukan reaktif.
Pejamkan mata sejenak, jika memungkinkan. Bayangkan setiap kali uang lebih datang ke hidup Anda. Ingat sensasi pertamanya. Apakah ada rasa lega? Atau justru ada kegelisahan halus yang sulit dijelaskan? Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika uang datang, bukan hanya dompet yang terisi. Kesadaran pun ikut bereaksi. Dan disinilah praktik pertama dimulai. 1. Mengamati reaksi pertama saat uang datang. Setiap kali Anda menerima uang lebih, bonus, keuntungan, atau sisa anggaran, jangan langsung memutuskan apapun. Diamlah 60 detik. Rasakan tubuh Anda. Apakah napas menjadi lebih cepat? Apakah pikiran langsung berlari ke daftar keinginan? Atau muncul ketakutan tak terlihat seperti, ini pasti akan habis juga? Kesadaran reaksi pertama ini penting, karena seringkali pengeluaran mendadak bukan muncul dari luar, melainkan dipicu oleh getaran batin yang belum stabil. 2. Teknik menahan energi. Selama 24 jam. Dalam kebijaksanaan kuno, dikenal konsep bahwa energi perlu waktu untuk menyatu dengan medan kita. Setiap kali uang lebih datang, tahan keinginan untuk menggerakkannya selama 24 jam. Bukan karena pelit, bukan karena takut, tetapi untuk memberi ruang agar kesadaran Anda menyesuaikan diri dengan jumlah baru tersebut. Bayangkan menuangkan air panas ke dalam gelas dingin. Jika terlalu cepat, gelas bisa retak. Begitu pula kesadaran. Jika tidak stabil, ia akan mencari alasan untuk mengembalikan jumlahnya ke titik nyaman semula. 3. Menenangkan rasa tidak layak yang tersembunyi. Ini bagian yang jarang disadari. Tanyakan dengan jujur dalam hati, apakah aku benar-benar merasa layak memiliki uang lebih? Banyak orang secara sadar ingin kaya, namun di bawah sadar merasa tidak pantas. Dan ketika uang datang melebihi batas kenyamanan batin, realitas akan menciptakan situasi untuk menyeimbangkannya kembali. Seringkali dalam bentuk pengeluaran mendadak. Setiap malam, sebelum tidur, ulangi dalam keadaan rileks. Aku aman ketika memiliki uang. Uang boleh tinggal bersamaku. Aku mampu menahannya dengan tenang. Ucapkan perlahan, tanpa paksaan. Biarkan sugesti ini meresap seperti air yang meresapi tanah kering. 4. Stabilitas emosi lebih penting dari strategi. Perhatikan satu hal ini dengan saksama. Uang tidak bertahan pada emosi yang meledak-ledak. Jika setiap kenaikan pemasukan langsung disertai euforia berlebihan, atau setiap penurunan kecil langsung memicu panik, maka medan Anda menjadi fluktuatif. Dan energi yang fluktuatif sulit menahan kepadatan materi. Latih respons netral. Saat uang datang, tenang. Saat uang keluar, tetap tenang. Bukan berarti tidak peduli, melainkan tidak bereaksi berlebihan. Sekarang, tarik napas lagi perlahan. Bayangkan diri Anda sebagai wadah yang kokoh. Semakin tenang wadah itu, semakin banyak yang bisa ditampungnya tanpa tumpah. Jika Anda mulai merasakan sesuatu yang berbeda, itu wajar. Karena yang sedang kita ubah bukan sekedar kebiasaan finansial, melainkan cara kesadaran Anda merespons keberlimpahan. Sekarang, saya ingin Anda sedikit lebih fokus. Bukan hanya mendengar, tetapi benar-benar memperhatikan. Tarik napas perlahan sekali lagi. Biarkan suara ini menjadi satu-satunya hal yang Anda ikuti selama beberapa menit ke depan. Jika ada pikiran lain muncul, biarkan ia lewat seperti awan. Anda tidak perlu mengejarnya, karena bagian ini penting. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda mulai menahan reaksi, menstabilkan emosi, dan memberi ruang 24 jam sebelum menggerakkan uang? Perlahan, tanpa Anda sadari, titik nyaman finansial Anda mulai bergeser. Setiap manusia memiliki apa yang dalam psikologi modern disebut sebagai financial thermostat, semacam suhu batin yang menentukan berapa banyak uang yang terasa normal.
Jika jumlahnya melebihi batas itu, sistem bawah sadar akan mencari cara untuk menurunkannya kembali. Pengeluaran mendadak seringkali bukan kebetulan. Ia adalah mekanisme penyeimbang. Bayangkan sebuah ruangan dengan pendingin otomatis. Jika suhu naik terlalu tinggi, mesin akan menyala untuk menurunkannya. Begitu pula kesadaran Anda. Jika uang yang datang melebihi batas rasa aman, sistem bawah sadar akan menyalakan sesuatu untuk mengembalikan angka ke zona nyaman lama. Tetapi ketika Anda melakukan praktik tadi, diam 60 detik, menahan 24 jam, menenangkan rasa tidak layak, Anda sedang memberi sinyal baru pada sistem itu. Anda berkata pada diri Anda, "Aku tidak perlu mengembalikan ini. Aku aman." Dan perlahan, sistem itu mulai percaya. Apa yang akan Anda rasakan? Awalnya, mungkin muncul kegelisahan halus, dorongan untuk segera membeli sesuatu, keinginan untuk mentraktir berlebihan, atau rasa takut samar bahwa kalau tidak dipakai sekarang, nanti hilang sendiri. Itu bukan Anda yang lemah. Itu adalah pola lama yang sedang kehilangan kendali. Jika Anda bertahan dalam ketenangan, sesuatu yang menarik terjadi. Anda mulai merasakan jarak antara dorongan dan tindakan. Disitulah kekuatan lahir. Ketika jarak itu muncul, Anda tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap uang. Anda mulai merespons secara sadar. Dan saat respons menjadi sadar, medan energi Anda berubah. Uang bukan lagi tamu yang singgah sebentar. Ia mulai mengenali stabilitas dalam diri Anda. Analoginya sederhana. Jika Anda menuangkan air ke dalam mangkuk yang terus bergerak, air akan tumpah. Namun jika mangkuk itu diam dan kokoh, air akan menetap. Ketenangan batin adalah mangkuk itu. Semakin stabil Anda, semakin kecil kebutuhan bawah sadar untuk mengurangi jumlah yang masuk. Dalam beberapa minggu praktik, Anda mungkin akan melihat pola pengeluaran mendadak mulai berkurang. Bukan karena dunia luar berubah secara ajaib, tetapi karena respons Anda berubah terlebih dahulu. Dan di dunia energi, respons selalu mendahului hasil. Namun, ini baru separuh dari pemahaman. Karena ada lapisan yang lebih dalam lagi. Lapisan yang jarang dibicarakan, bahkan dalam ajaran spiritual sekalipun. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin memastikan sesuatu. Apakah Anda masih di sini? Masih menyimak sampai titik ini? Masih benar-benar fokus? Jika iya, itu bukan kebetulan. Karena hanya mereka yang siap memahami pola halus dalam hidupnya yang mampu bertahan sampai bagian ini. Sekarang, tarik napas perlahan. Luruskan kembali posisi duduk Anda. Biarkan perhatian Anda kembali utuh. Bagian ini adalah inti yang paling jarang dibahas. Ada satu lapisan yang lebih dalam dari sekedar zona nyaman finansial. Lapisan itu adalah identitas. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka memiliki gambaran diri tersembunyi seperti ini. Saya memang tipe orang yang uangnya cepat habis. Memang dari dulu hidup saya selalu pas-pasan. Kalau lagi ada uang, pasti ada aja yang bikin keluar. Kalimat-kalimat itu bukan sekedar pikiran. Itu adalah pernyataan identitas. Dan identitas adalah magnet paling kuat dalam medan energi manusia. Jika Anda secara tidak sadar mengidentifikasi diri sebagai orang yang uangnya selalu habis, maka setiap kali realitas mulai bertentangan dengan identitas itu, sistem batin akan bekerja untuk menyelaraskannya kembali. Inilah sebabnya pengeluaran mendadak sering muncul tepat saat kondisi mulai membaik. Bukan karena Anda dikutuk, bukan karena semesta tidak adil, tetapi karena identitas lama belum dilepaskan. Bayangkan Anda memakai pakaian lama yang ukurannya sudah sempit. Ketika tubuh Anda tumbuh, pakaian itu akan terasa tidak nyaman.
Begitu pula ketika kapasitas finansial Anda mulai membesar, identitas lama akan terasa sempit. Jika tidak diganti, Anda akan terus mengecilkan diri agar tetap muat di pakaian lama itu. Mengganti identitas bukan berarti berpura-pura kaya, melainkan berhenti mengulang cerita lama tentang diri sendiri. Perhatikan mulai hari ini. Setiap kali muncul pikiran, "Ya sudahlah, memang begini hidupku." Hentikan dengan lembut. Ganti dengan kalimat netral dan sadar. Aku sedang membangun stabilitas baru. Tidak berlebihan, tidak dramatis, cukup tenang dan konsisten. Ada satu hal lagi yang jarang diketahui. Sebagian orang secara bawah sadar takut stabilitas. Mengapa? Karena stabilitas berarti tanggung jawab. Jika uang benar-benar bertahan, tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan keadaan. Tidak ada lagi drama yang bisa dijadikan pembenaran. Tanpa disadari, sebagian jiwa lebih nyaman dengan siklus naik turun karena ia sudah terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Maka ketika Anda mulai stabil, rasa asing muncul. Dan rasa asing itu sering diterjemahkan sebagai dorongan untuk kembali ke pola lama. Disinilah latihan fokus dan kesadaran menjadi penting. Tetap tenang saat stabilitas mulai terasa. Jangan sabotase hanya karena terasa baru. Sekarang, perhatikan diri Anda. Jika Anda masih menyimak sampai titik ini, berarti ada bagian dalam diri Anda yang ingin keluar dari siklus lama. Tetaplah fokus, karena perubahan sejati tidak terjadi dalam satu malam, tetapi dalam kesadaran kecil yang diulang setiap hari. Sekarang kita kembali pada pertanyaan awal. Mengapa setiap kali ada uang lebih, selalu ada pengeluaran mendadak? Setelah kita menyelami lebih dalam, kita melihat bahwa ini bukan sekedar peristiwa acak. Bukan semata karena kurang perencanaan, dan bukan pula karena semesta sedang menguji Anda. Seringkali, itu adalah refleksi dari zona nyaman finansial yang belum diperluas, emosi yang belum stabil saat menerima lebih, rasa tidak layak yang tersembunyi, identitas lama yang diam-diam ingin dipertahankan. Uang datang membawa kemungkinan, namun kesadaranlah yang menentukan apakah kemungkinan itu bertahan atau kembali pergi. Anda telah mempelajari sesuatu yang sederhana, namun jarang dipraktikkan. Diam 60 detik sebelum bereaksi. Tahan 24 jam sebelum menggerakkan. Tenangkan emosi sebelum memutuskan. Ganti identitas lama dengan kesadaran baru yang lebih stabil. Tidak ada ritual rumit. Tidak ada afirmasi berlebihan, hanya ketenangan, hanya kesadaran. Dan dari sanalah stabilitas mulai tumbuh. Bayangkan hidup Anda 6 bulan dari sekarang. Ketika setiap tambahan uang tidak lagi memicu kegelisahan. Ketika saldo bukan lagi sumber kecemasan. Dan ketika pengeluaran tidak lagi terasa seperti sabotase tak terlihat. Itu bukan mimpi. Itu adalah hasil dari medan batin yang lebih kokoh. Sebelum kita benar-benar menutup, saya ingin Anda merenungkan satu kalimat ini. Mungkin uang tidak pernah menjadi masalah. Mungkin yang perlu diperluas adalah kapasitas diri untuk menahannya. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru, tuliskan satu kesadaran yang Anda dapatkan hari ini di kolom komentar. Saya membaca dan memperhatikan setiap refleksi yang Anda bagikan. Dan jika Anda ingin terus menggali kebijaksanaan esoterik tentang energi, uang, dan kesadaran, pastikan Anda tetap bersama di perjalanan ini. Karena yang kita bangun bukan hanya finansial yang stabil, melainkan jiwa yang tidak lagi goyah ketika kehidupan berubah. Sampai di sini, tetap tenang, tetap sadar,